Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan materi globalisasi, di mana materi globalisasi ini merupakan materi terakhir dari mata kuliah pengantar ilmu hubungan internasional, di mana globalisasi ini menjadi ciri khas eh, stu- dari program studi hubungan internasional yang ada di UPN Veteran Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke istilah globalisasi, maka kita coba mengingat kembali terkait dengan fenomena globalisasi, di mana fenomena globalisasi ini merupakan sebuah fenomena perubahan yang melampaui batas-batas geografis atau batas lintas negara secara teritorialnya, di mana akhirnya menciptakan hubungan eh, antar negara dengan negara lain, sehingga terjadinya konektivitas antar negara. Nah, kalau kita lihat dari definisi globalisasi, saya mengambil dari definisi Jan Artschol. Itu ada 5 konsep definisi globalisasi. Kalau yang pertama di sini adalah globalisasi sebagai internasionalisasi, di mana globalisasi ini merupakan eh, hubungan yang intens dari eh, negara dengan negara lain, atau jadi terjadinya intensifikasi hubungan lintas batas negara, sehingga negara-negara ini memiliki saling ketergantungan karena untuk memenuhi kebutuhan di negara tersebut, sehingga terjadi hubungan yang intens suatu negara dengan negara lain. Nah, yang kedua adanya globalisasi sebagai liberalisasi. Kalau kita melihat kata istilah liberalisasi, berarti merujuk pada adanya aspek ekonomi. Jadi globalisasi ini muncul karena terciptanya interaksi di bidang ekonomi, interaksi perdagangan yang lebih bebas di antara negara dengan negara lain, sehingga perdagangan atau yang dilakukan oleh negara satu dengan negara lain itu tidak lagi terikat oleh batas negara. Contoh yang konkret adalah terkait dengan adanya AFTA, ASEAN Free Trade Area, di mana negara-negara yang ada yang tergabung menjadi anggota ASEAN ini eh, memiliki kebijakan free trade area, di mana adanya kebebasan bebas biaya impor atau pengurangan biaya impor ekspornya, dan juga mungkin adanya eh, bebas kuota kuota impor seperti itu, sehingga negara-negara yang ada di menjadi anggota ASEAN ini terkait kebijakan free trade area ini sudah termasuk dalam adanya perkembangan globalisasi sebagai liberalisasi. Nah, yang ketiga yaitu globalisasi sebagai universalisasi. Di mana maksud dari universalisasi ini, di mana suatu fenomena yang berskala lokal ini bisa tetap fenomena yang berskala lokal tetapi memiliki dampak secara eh, global. Contohnya adalah krisis finansial yang ada di AS. Tentu krisis finansial yang ada di AS ini tentu menjadi dampak secara global seperti itu ya. Misal terkait, apalagi juga terkait dengan misal perang dagang AS dan Cina, itu juga menjadi berdampak dengan eh, berdampak secara ekonomi di tingkat global. Nah, yang keempat yaitu globalisasi sebagai westernisasi, di mana globalisasi ini terjadi karena dampak-dampak dari pengaruh budaya Barat seperti itu. Berkembangnya budaya Barat sehingga banyak masyarakat ini meniru terkait adanya budaya Barat seperti itu. Nah, yang terakhir globalisasi sebagai deteriorialisasi. Apa itu maksudnya dari deteriorialisasi, di mana proses adanya pergeseran dalam aspek geografis sehingga tempat, waktu, dan ruang ini kehilangan pengaruh secara signifikan. Lebih singkatnya, kita itu bisa eh, menjangkau ke bagian seluruh belahan dunia seperti itu dengan lebih mudah karena akibat dari adanya globalisasi. Nah, globalisasi ini tentu bukan berarti kehidupan masyarakat itu diseragamkan karena adanya budaya Barat, pengaruh budaya Barat, tetapi juga akan muncul peluang bahasanya nilai-nilai lokal itu bisa
ditonjolkan seperti itu. Sehingga terjadinya akan memunculkan nilai-nilai lokal untuk tidak semata-mata masyarakat ini eh, langsung menerima budaya-budaya Barat. Nah, globalisasi ini juga lebih selain menguatkan dunia Barat untuk dengan hegemoni ekonomi dan budayanya, tetapi di sisi lain juga bisa melemahkan dominasi mereka dengan memunculkan gambaran berbagai bagian wilayah yang dapat diraih dengan cepat. Ya, tadi itu bahwasannya nilai lokal ini bisa dimunculkan jadi peluang untuk dijadikan sebagai nilai-nilai yang istilahnya tidak luntur begitu saja karena akibat adanya globalisasi. Nah, eh, selanjutnya kita masuk ke globalisasi, istilah globalisasi. Jadi globalisasi itu pertama kali muncul, eh, istilah globalisasi itu dikenalkan oleh akademisi Jepang. Kalau kalau mungkin teman-teman nanti akan tahu dengan istilah Dojakuka itu jadi eh, dari adanya masyarakat Jepang yang merujuk pada proses penyesuaian teknik pertanian modern dari Barat, tapi disesuaikan dengan kondisi khas khas dari wilayah yang ada di dan budaya lokal yang ada di Jepang. Jadi istilah pertama kali lokalisasi itu muncul dari akademisi Jepang dengan istilah Dojakuka itu terkait dengan penyesuaian teknik pertanian yang modern yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di Jepang saat itu. Nah, yang kedua, istilah lokalisasi ini muncul yang dengan dikenalkan oleh Roland Robertson. Jadi melihat kebiasaan orang-orang Jepang dalam mengadaptasikan produk-produk pasar secara global dengan cita rasa yang dapat diterima oleh orang Jepang. Jadi secara sederhana proses lokalisasi ini merupakan proses penyesuaian baik budaya, proses bisnis maupun dinamika politik global dengan nilai-nilai lokal seperti itu. Jadi mungkin teman-teman akan mudah mendefinisikan lokalisasi ini adalah globalisasi dan lokalisasi. Jadi nilai-nilai global dan juga nilai-nilai lokal seperti itu. Nah, eh, lokalisasi ini budaya yang datang dari luar kemudian dapat diadaptasikan dengan budaya lokal sehingga terjadi hibriditas. Hibriditas ini adalah penyatuan, jadi penyatuan atau penggabungan di antara nilai-nilai global dan juga nilai lokal. Sehingga kalau hibrid ini kan dual seperti itu ya. Jadi ada nilai global dan juga nilai-nilai lokal. Nah, globalisasi ini juga berhubungan erat dengan proses penawaran industri produk global, tapi juga tetap memperhatikan isu-isu yang ada di lokal. Tidak hanya aspek sosial budaya saja, nanti mungkin akan saya jelaskan juga contoh globalisasi yang meliputi media, komunikasi, dan juga terkait dengan politik dan ekonomi. Kalau melihat dari globalisasi, kalau menurut Robertson ini, jadi kalau menurut Robertson ini ciri globalisasi itu lebih kepada proses hibridasi, jadi penggabungan dua aspek, yaitu aspek global dan juga aspek lokalnya, sehingga lebih plural dan terdapat keunikan atau kekuatan dari nilai-nilai yang ditonjolkan, baik dari segi lokal dan juga tetap melihat dengan adanya perubahan di tingkat globalnya. Nah, sedangkan kalau globalisasi menurut Hines ini lebih kepada bagaimana masyarakat lokal merespon adanya globalisasi. Jadi globalisasi ini merupakan respon masyarakat lokal yang tidak menutup diri dengan menghadapi adanya arus globalisasi, melainkan masyarakat akan lebih beradaptasi melalui pemanfaatan sumber daya yang ada dengan tetap merespon adanya nilai-nilai lokal dan juga menciptakan kondisi yang lebih inklusif bagi masyarakat lokal.
Ini contoh dari globalisasi. Kalau yang secara gampangnya nih teman-teman itu adanya McDonald. Di setiap negara pasti, rasa-rasa yang ada di menu McDonald itu berbeda-beda. Contohnya McDonald antara Indonesia dan McDonald yang ada di, Cina. Ini kita melihat, tanpa adanya ini ya teman-teman, fenomena boykot. Jadi contoh contoh simpelnya itu adanya McDonald. Nah, tadi kembali lagi ke McDonald yang ada di Indonesia dan McDonald yang ada di Cina itu pasti menunya berbeda. Kalau McDonald di Indonesia pasti kita akan memilih misal, ada paket nasi dan ayam. Jadi kita makan ayam itu memakai nasi. Pasti berbeda juga dengan menu yang ada di McDonald di Cina. Kalau sepengalaman saya, McDonald yang ada di Cina itu tidak menampilkan atau tidak menyuguhkan menu nasi. Jadi lebih ke ayam, burger, seperti itu. Dan tentu rasa dari ayamnya sendiri itu antara ayam McDonald di Indonesia dan Cina itu berbeda. Tentu ayam di Indonesia pasti dengan cita rasa lokal Indonesia yang lebih gurih, dan tentu ada pilihan, pedas juga ya teman-teman ya. Nah, kalau ayam di ayam McDonald yang ada di Cina tentu juga menyesuaikan dengan rasa lokal, Cina, tidak terlalu gurih gitu ya teman-teman ya. Berbeda dengan, yang ada di Indonesia, ayam McDonald di Cina tidak ada pilihan, apa namanya, rasa pedas gitu. Jadi contohnya kalau McDonald ini kan, eh, apa ya, di kulinernya itu kan karena adanya perubahan globalisasi, ini menu yang hampir di seluruh dunia itu ada, tetapi kemudian jika masuk di masing-masing negara akan menciptakan, eh, rasa-rasa lokal yang disesuaikan dengan rasa yang ada, lokal yang ada di negara tersebut. Seperti itu. Yang kedua, Indomie. Nah, Indomie kan produk dari Indonesia yang kemudian di setiap negara itu, eh, di setiap negara ini akan muncul Indomie dari rasa-rasa masing negara. Apakah Indomie goreng? Misal Indomie goreng sama-sama nih Indomie goreng. Tetapi Indomie goreng yang ada di kalau tadi, saya contohkan di Cina, ini juga saya contohkan Indomie goreng yang ada di Cina dan Indonesia itu rasanya berbeda. Tentu karena adanya penyesuaian dengan cita rasa lokal yang ada di Cina. Nah, ini kalau dari aspek budaya. Nah, yang kemudian saya contohkan itu terkait dengan globalisasi di, dari aspek media dan komunikasi. Mungkin teman-teman di sini tahu ya, adanya acara MasterChef. Nah, MasterChef ini kan pertama kali muncul sebenarnya dari Inggris, acara televisi terkait dengan, apa namanya, terkait dengan, kuliner sebenarnya. Jadi perlombaan tentang kuliner itu pertama kali di Inggris, lalu disiarkan di BBC, yang kemudian akhirnya, muncullah MasterChef Indonesia, MasterChef Thailand, seperti itu. Nah, yang kedua tentu juga Idol. Idol ini juga pertama kali muncul di Inggris, dengan adanya perlombaan untuk, menyanyi gitu ya, kontes kontes menyanyi, kontes idol seperti itu. Kemudian muncullah adanya American Idol, Indonesian Idol yang kemudian punya ciri khas masing-masing baik di masing-masing negara. Indonesian Idol mungkin lebih ke lagu-lagu yang ditampilkan adalah lagu-lagu Indonesia seperti itu. Dan beda dengan, American Idol yang lebih menampilkan mungkin lagu-lagu yang, lagu-lagu barat seperti itu.